Halo semuanya, selamat datang lagi di channel saya. Tempat belajar ngoding Java secara santai, jelas, dan langsung praktik. Nah, di video ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam pemrograman berorientasi objek, yaitu encapsulation atau dalam bahasa Indonesia itu disebut enkapsulasi. Nah, enkapsulasi ini sering disebut sebagai tameng pelindung data di dalam sebuah kelas. Tapi sebenarnya apa sih enkapsulasi itu? Nah, secara sederhana sebenarnya enkapsulasi itu proses menyembunyikan data dalam sebuah objek dan hanya memperbolehkan akses melalui metode tertentu. Nah, kita menyimpan data sebagai privat supaya tidak bisa diakses langsung dari luar kelas dan menyediakan public method untuk mengatur cara membaca atau mengubah data tersebut. Contohnya, misalkan kita tidak ingin nama mahasiswa diubah dari sembarangan di luar kelas. Jadi kita buat atribut namanya bersifat private. Lalu kita sediakan metode set nama dan get nama untuk memanipulasi data tersebut sesuai aturan yang kita tentukan sendiri. Nah, kenapa sih enkapsulasi ini penting? Karena dengan enkapsulasi kita bisa mengamankan data dari akses ilegal atau sembarangan, memberi kontrol penuh atas bagaimana data diubah, menjaga struktur dan konsistensi objek dalam program, nah, membuat program lebih rapi, mudah dirawat, dan scalable. Nah, konsep ini juga nggak cuma penting buat skripsi atau ujian, tapi juga dipakai setiap hari dunia kerja saat kita membangun aplikasi berskala besar gitu. Nah, video ini kita akan coding bareng untuk mengimplementasikan enkapsulasi ini menggunakan sebuah kelas sederhana bernama mahasiswa. Kita akan lihat bagaimana penggunaan private, getter, dan setter bisa bikin program kita lebih aman dan tertata. Jadi langsung aja kita masuk ke sesi live codingnya. Oke? Oke, langsung aja kita lanjut. Kita buka aplikasi BlueJ kita. Nah, kita bikin file baru aja. Saya bikin kelas baru. Tulis kelas mahasiswa. Kita bikin stringnya. Nama pertama, terus public voidnya.
Nah, di sini saya masukin nama saya Dapa. Nanti kalian bisa ubah aja. Nah, aduh goblok. Oke teman-teman, langsung aja kita buka aplikasinya, kita bikin project baru, enkapsulasi. Kita bikin kelas baru namanya mahasiswa. Kalau saya. Nah, oke. Eh, Oke, langsung aja kelas. Seperti biasa, mahasiswa private string. String pertama kita nama public void set nama string nama this nama. Oke, bikin public string baru. Bikin public class main di sini. Public ini saya masukin nama panggilan saya Dapa. Plus
Oke. Di sini kodenya kayak gini sementara. Nah, kalau udah kita compile, no syntax error, kita close, kita jalankan. Nah, sini ada nama mahasiswa. Oke teman-teman, tadi kan kita udah bikin codingannya kayak gini ya. Nah, kita lihat di sini tidak ada yang error karena di sini saya menggunakan set nama gitu. Kalau misalkan kita hapus setnya, nih, nah dia bakalan error karena di sini nama itu tidak terenkapsulasi gitu. Karena kan kita dari awal buatnya nama itu dienkapsulasi ya. Jadi di sini kita tidak menggunakan set, jadi bakalan error hasil. Kalau kita misalkan tambahkan set, nah dia di sini kita tambahkan set, nah dia bakal jalan gitu compile dan tidak ada error. Gitu aja sih mungkin kalau buat live codingnya ya. Oke teman-teman, kita udah di penghujung video. Jadi setelah kita lakukan live coding, udah saya jelasin juga apa bedanya kalau kita enkapsulasi atau enggak ya kan. Nah, jadi kesimpulannya bahwa enkapsulasi itu bukan hanya soal menyembunyikan data, tapi juga tentang bagaimana kita merancang kelas agar lebih terstruktur, aman, dan fleksibel. Dalam jangka panjang, ini akan sangat membantu kita untuk membangun program yang modular dan tahan terhadap perubahan. Nah, ibaratnya enkapsulasi ini seperti kotak penyimpanan yang terkunci gitu. Kita gak bisa buka isinya sembarangan kecuali kita pakai kunci. Kayak kita tadi kan pakai setter ya. Jadi seperti itulah contoh gambarannya gitu kalau misalkan di kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu saja teman-teman buat video kali ini. Nah, kalau teman-teman misalkan ada yang dibingungin, bisa komen aja di video di bagian komentar, nanti saya balesin. Nah, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe karena bakalan ada video-video selanjutnya kita bahas lagi tentang Java. Oke, mungkin sekian, terima kasih teman-teman.